Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang berkenaan dengan dunia kuliah. Di masa dahulu, ketika saya ingin menginjakan kaki di jenjang kuliah, banyak sekali orang senior-senior saya yang mengatakan bahwa dunia kuliah itu dengan dunia sekolah itu berbeda sekali. Ada kontrasnya. Di kuliah kamu akan bebas, di sekolah kamu akan terikat. Ya, memang pada faktanya seperti itu. Sampai akhirnya ketika saya menyelami dunia kuliah, di sini saya melihat benar ada perbedaan antara konsep pembelajaran yang ada di perkuliahan dengan ada konsep pembelajaran yang ada pada sekolah. Dan ternyata di dalam dunia pendidikan ini sudah sangat familiar dan memang dimaklumi. Kenapa? Karena dua konsep sekolah dan kuliah ini berbeda. Dari konsep pendidikan dan konsep pembelajarannya, di mana sekolah ini mengedepankan pedagogik, di mana dengan garis besarnya adalah orang dewasa mampu memberikan pengajaran kepada anak-anak. Ya itulah ketika kita bisa melihat interaksi guru dengan murid yang begitu erat, murid yang begitu intens, dekat, sehingga banyak sekali cerita-cerita manis ketika masa sekolah, baik itu antara dirinya dengan dunia sekolahnya, ada juga dengan guru-gurunya. Dan ini adalah hal yang wajar. Adapun ketika kita duduk di bangku kuliah, maka konsep pedagogik ini semakin lama semakin ditinggalkan dan mengarah kepada konsep andragogik. Nah, andragogik ini adalah kelanjutan ya dari pedagogik. Andragogik ini singkatnya adalah pendidikan bagi orang dewasa, yang mana setiap orang yang dianggap dewasa, yakni orang-orang yang sudah melalui masa-masa adolescence, yakni masa remajanya, maka dia sudah memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sehingga dengan kendali yang dimiliki oleh orang-orang ini, maka diharapkan mereka mampu mengemban tanggung jawab dengan terus mengedepankan rasionalitas. Nah, disinilah konsep dari andragogik diterapkan di perguruan tinggi, S1, S2, S3, bahkan di pendidikan profesi apapun. Kenapa? Karena prinsip yang dipakai adalah prinsip yang bertanggung jawab, bukan prinsip keterpaksaan sebagaimana pedagogik diajarkan kepada anak-anak dari masa dahulu. Di masa dahulu, ketika anak-anak ini baru mempelajari sesuatu, maka mereka digembrong dengan berbagai macam subjek, macam-macam pembelajaran. IPA, IPS, matematika, sosiologi, dan apapun itu yang semuanya akan mereka dapatkan sehingga kelak di kemudian hari semakin dia dewasa, mereka sudah memiliki peta jalan hidupnya ke depan. Mereka sudah memiliki roadmap yang tepat, kira-kira saya akan berprofesi sebagai apa. Dan ini jugalah yang sekolah usahakan, yakni membantu anak didik untuk meraih jalan sebagaimana apa yang mereka cita-citakan. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang andragogik, diantaranya 4 prinsip andragogik. Yang pertama adalah orang dewasa juga sebagai manusia yang belajar itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi dari pembelajaran itu, pembelajaran yang mereka ikuti. Supaya apa? Supaya mereka aktif dan proaktif dalam apa yang mereka geluti. Sebagai contoh, ketika seseorang masuk ke dunia pendidikan, ketika seseorang mulai masuk ke kuliah pendidikan, fakultas pendidikan, program studi pendidikan, maka diharapkan si mahasiswa yang masuk ke dalam program itu turut membantu dalam peningkatan kualitas dari perguruan tinggi. Maka dari itu, biasanya mahasiswa juga sudah dibebankan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan akademik seperti makalah, bisa karya tulis, juga jurnal dan lain sebagainya, yang mana jurnal-jurnal atau tugas-tugas akademik yang semacam itu bisa turut membantu dalam mengevaluasi sesuatu yang digelutinya, yakni fakultas pendidikan, contohnya yang tadi. Lalu prinsip yang kedua diantaranya menciptakan sebuah pengalaman ya, menciptakan pengalaman termasuk itu ke dalam pengalaman yang negatif ya, pengalaman berbuat salah. Dan dari situ pengalaman-pengalaman baik itu positif maupun negatif itu diharapkan agar bisa menjadi dasar aktivitas. Contohnya apa? Sebagaimana orang dari berbagai latar belakang ini disatukan dalam suatu lingkungan kelas, itu masing-masing dari mereka itu bisa menuangkan apa yang sudah mereka lalui dan apa yang akan mereka lalui, sehingga aktivitas pembelajaran di dalam kelas itu lebih variatif, lebih aplikatif, dan tidak membosankan. Maka dari itu,
Ketika kita lihat di dunia perkuliahan, pembelajaran yang diajarkan itu lebih kepada student active learning ya, dimana si mahasiswa biasanya sudah diberikan bekal, diberikan tugas untuk menggali informasi dari berbagai macam referensi yang kemudian ujung-ujungnya mereka mempresentasikan di depan kelas, sementara sang dosen biasanya hanya menambahkan poin-poin yang mungkin terlewatkan oleh si mahasiswa. Melihat fenomena seperti itu, tampaknya penerapan student active learning merupakan proses pembelajaran orang dewasa yang mana mereka sudah diberikan kebebasan dalam menggali informasi. Adapun di tataran sekolah yang mana kita juga sudah mengedepankan student active learning, maka ini adalah latihan yang tepat untuk mereka. Ketika mereka sudah diberikan kebebasan untuk menggali informasi, mereka mulai mencari di internet, mereka mencari di buku, majalah, yang mana mereka akan meramu informasi itu ke dalam sebuah tugas. Dan nantinya ketika sudah memasuki masa-masa yang lebih dewasa, mereka akan lebih siap dengan permasalahan yang itu. Prinsip yang ketiga, orang dewasa paling berminat terhadap suatu pokok bahasan yang memiliki relevansi langsung dengan pekerjaannya. Nah, khusus untuk nomor 3, banyak ahli yang berpendapat bahwa ini dikategorikan sebagai pendidikan profesi atau pendidikan lanjutan dari S1, yakni S2, S3, dan seterusnya pokoknya kalau ada gitu. Nah, di sini kenapa? Karena seseorang dewasa yang pada dasarnya mungkin sudah memiliki pekerjaan, sudah terpetakan jalan hidupnya seperti apa, nah, mereka membutuhkan ilmu-ilmu yang nantinya diharapkan bisa menunjang kompetensi mereka dalam suatu pekerjaan. Misalnya seseorang aktif di dunia pengajaran, seseorang yang memang berprofesi sebagai guru, ini ingin meningkatkan skill dalam mengajar. Nah, sebagian dari mereka apa? Mereka melanjutkan studi yang berkenaan langsung dengan kompetensinya, seperti sesuai atau linear dengan ya bidang studinya, atau juga mereka mencari ilmu-ilmu yang menunjang, misalnya mempelajari teknologi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan hal-hal yang menurut mereka itu sesuai dan relate dengan apa yang mereka kerjakan sebagai profesinya, begitu. Lalu yang keempat, belajar bagi orang dewasa ini lebih berpusat kepada permasalahan dibanding pada isinya. Nah, ini bisa kita lihat ya ketika di perguruan tinggi, para dosen itu biasanya merumuskan perkuliahan yang dinamis ya. Bisa jadi di tahun sekarang membahas apa, di tahun-tahun berikutnya berbeda lagi. Kenapa? Karena mungkin di tahun itu memiliki permasalahan yang memang sekiranya bisa untuk dibahas dan penting untuk dibicarakan. Nah, sebagaimana nih ketika saya belajar pendidikan agama Islam, di mana ada masail fiqhiyah, maka materi-materi kontemporer yang ada di zaman sekarang itu disampaikan di situ, seperti hukum cryptocurrency, ketika berbicara tentang hukum asuransi syariah, atau sebagaimana hukum-hukum lain yang memang di saat itu benar-benar dibutuhkan pemahamannya. Nah, ini juga berguna untuk pembekalan pada wawasan-wawasan global terhadap suatu disiplin ilmu. Dari itu semua dapat kita pahami pula bahwa andragogi ini adalah pendidikan kemandirian, di mana seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab atas dirinya itu seyogyanya bisa memanfaatkan itu, bisa bertanggung jawab, bisa disiplin. Sebagai contoh, seseorang yang ingin kuliah itu seharusnya memiliki perencanaan dalam studinya. Misalnya, mereka mau lulus berapa lama, mereka mau menyusun penelitian apa, mereka juga ingin berprofesi sebagai apa, sehingga peta jalan dalam kehidupannya ini bisa sesuai dengan cita-cita dan target pribadinya. Nah, itu saja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.